Kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Bukhari, Kitabur Riqaq. Judul besarnya Kitabur Riqaq ya, tentang melembutkan hati ya, yang targetnya adalah untuk menjadi mudah Islam masuk ke dalam hatinya, untuk mudah menjadi taat kepada Allah. Bab ke-44, babun yakbidullahul arda yaumal qiyamah. Aduh, ini nih ya, mengerikan nih babnya nih. Bab Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Kurang lebih demikianlah terjemah harfiahnya ya. Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Ini potongan hadisnya, seperti banyaknya Imam Bukhari membuat judulnya itu ada potongan ayat, ada potongan hadis, ada perkataan sahabat yang dijadikan judulnya. Nah, judul ini potongan hadisnya Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Itu nanti di dalam bab ini ya, ada hadisnya ada 3. Nah, kata-kata tersebut yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dijadikan judul itu nanti ada di hadis yang pertama. Judul ini, kita ke judulnya dulu dia. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani nih membahas judulnya nih. Ya, judul ini lanjutan. Jadi seolah-olah lanjutan kejadian itu ya, lanjutan kejadian sebelumnya. Babnya babu nafhisur yang kemarinnya, yang bab ke-43, yaitu bab ditiupnya sangkakala. Masih erat nih kaitannya atau seolah urutan lah gitu, urutan kejadian. Nah, di mana tiupan sangkakala itu yang pertamanya, tiupan sangkakalanya yang kemarin nih ya, tiupan sangkakala yang pertama itu mulai lah itunya, mulai seolah-olah peluit, sebenarnya peluit sebagai tanda mulainya terjadi kiamat, dalam artinya keguncangan dan keguncangan dan kehancuran, serta dilenyapkannya seluruh alam raya. Sangkakala teh peluit kick off, ditiup peluit mulailah terjadi kiamat dengan segala keguncangnya dan kedahsyatannya. Nah, di bab tersebut, nah ini di judul yang sekarang sebetulnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini membahas judul yang ini. Nah, Imam Bukhari pada waktunya membahas tentang tiupan sangkakala di bab sebelumnya. Nah, itu mengisyaratkan, Imam Bukhari menunjuk kepada ayatnya, kepada ayat yang di sininya, kepada ayat sebelum ayat tentang terjadinya tiupan sangkakala tersebut, yaitu di surat Az-Zumar ayat 68 sih, ayat 67 68. Kemarin juga ini sudah. Nah, kita lihat lagi ini ya, surat Az-Zumar ayat 67 68. Kita baca lagi lah ayat surat Az-Zumar surat ke-39 nih ya.
ayat 67 68. Ini kita mengikuti Ibnu Hajar al-Asqalani gitu ya. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani ini sedang membahas judulnya nih ya. Nah, Imam Bukhari nya ketika membahas atau ketikanya membahas atau sebutan lainnya membahas atau membuat bab tentang ditiupnya sangkakala itu, Imam Bukhari itu menunjuk mengisyaratkan itunya kepada surat Az-Zumar ayat 67 68. Nah, ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'ah qabantuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Ia dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian ayat 68-nya wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ar illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Nah, dan sangkakala pun ditiup, maka kemarin terjemah sih ada yang menerjemah pingsan. Di sini di apa namanya di Quran terjemah sih ininya diturunkan terjemah di aplikasi. Di sini di terjemahnya mati bukan pingsan. Tapi sebetulnya kan entah dengan di kejadian kiamat yang ya alam raya kan semuanya hancur kemudian dilenyapkan, termasuk manusianya lenyap, semua makhluk Allah dilenyapkan, tinggallah Allah sendirian. Itu ya kejadian kiamat, tinggallah Allah sendirian. Nah, manusianya yang seperti seluruh makhluknya, seluruh alam raya tidak adanya dilenyapkan, dihilangkan. Nah, ini disebutnya manusia ini mati atau pingsan. Alah, itu hanya sebutan lah, mau mati mau pingsan, seperti itulah kejadiannya. Kemudian ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, nah manusia itu kalau dikatakan pingsan sadar, kalau dikatakan mati, nah hiduplah gitu kan dengan ditiupkan sangkakala yang kedua. Dan hidupnya mereka hidup atau mereka sadar dari pingsan itu sudah ada di akhirat. Itu tiupan sangkakala yang pertama ini kick off, mulainya kiamat dengan segala peristiwa, akhirnya hilang gitulah seluruh alam raya. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, nah ini tiupan sebagai tanda mulainya kehidupan akhirat. Dengan tiupan sangkakala yang kedua itu hiduplah manusia dan sudah berada di akhirat. Ini ayatnya nih ya, dan sangkakala pun ditiup maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ada enggak? Belum tentu. Kalimat ini tidak salah ini hausarofna lah eta mah pokoknya semuanya hilang lah ya. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, nah tiupan sangkakala yang kedua, maka seketika itu mereka bangun, manusia hidup menunggu keputusan. Nah itu ayatnya ya. Sekaligus lah ini tambahan pengetahuan saja nih ya. Tentang ditiupnya sangkakala di dalam Al-Quran itu seluruhnya ada 10 ayat.
banyak ternyata gitu ya di dalam Al-Quran nih yang menyebutkan tentang ditiupnya sangkakala. Kita lihat satu persatu, ternyata ayat-ayat yang menerangkan tiupan sangkakala itu disertai dengan kemudian setelah ditiup sangkakala itu bagaimana? Ternyata di 10 ayat itu beda-beda. Kita lihat satu persatu lah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ini tiupan sangkakala. Yang pertama yaitu surat Al-An'am ayat 73. Kita baca terjemahnya saja nih ya. Al-An'am ayat 73. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan al-haq. Hesenya dengan benar. Artinya apanya? Dia yang menciptakan langit dan bumi itu menciptakan dengan ilmunya, dengan kesungguhannya. Nah, tidak ada yang diciptakan Allah ini main-main atau Nah, sehingga semua yang diciptakan Allah itu kan ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang salah dengan ciptaan Allah. Dan benarlah perkataannya di waktu mengatakan jadilah kun, nyakitunya lalu jadilah. Dan di tangannya lah segala, nah ini nih tentang sangkakalanya. Dan di tangannya lah segala kekuasaan ketika ditiupnya sangkakala. Ini kaitannya ditiup sangkakala itu dengan di tangannya lah segala kekuasaan. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dialah yang maha bijak, yang maha mengetahui. Di satu nih, di sini kaitan ditiupnya sangkakala itu dengan pada waktu ditiupkan sangkakala itu. Ini kaitannya dikaitkan dengan tiupan sangkakala, yaitu di tangannya lah segala kekuasaan. Ini sejalan dengan surat yang ujung ayatnya itu wal amru yauma idzilillah, itu yang di ujung surat Infitor. Nah, idza samaun fatarat di surat Al-Infitor kan ayat terakhirnya yang itu ya. Wal amru yauma idzilillah, dan segala urusan pada hari itu ada di tangan Allah. Kemudian yang kedua, ya coba saja ininya ayatnya dicatat, nanti bisa dilihat lagi lah sendiri nih. Surat Al-Kahfi ayat 99. Kami biarkan mereka pada hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semua. Ini menunjukkan ini tiupan sangkakala yang kedua yang menunjukkan benar-benar waktu dihidupkan kembali manusia itu bercampur, berbaur semua manusia yang pernah diciptakan. Kalau kita pikir nih jumlahnya berapa? Berapa sih total manusia yang diciptakan Allah? Nggak tahu. Mana ada yang tahu ya, nggak ada yang bisa menghitung lah. Tapi semuanya gitu kan nanti akan dihidupkan secara bersamaan, dikumpulkan di tempat yang sama, yaitu di mahsyar. Dan di sini bercampur, berbaurnya bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Nanti pada ayat yang lainnya yang menunjukkan hubungan nasab, hubungan darah sudah tidak berlaku. Ya, hubungan nasab, hubungan darah gitunya tidak berlaku. Yang sekarang orang tua anak, adik kakak gitu kan hubungan nasab, hubungan darah gitunya. Begitu nanti di mahsyar sudah tidak berlaku. Kemudian surat Toha ayat 102, yaitu pada waktu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu semua orang yang berdosa dengan muka yang biru muram,
aduh terjemah tisah itu biru muram. Kusam lah gitunya, mukanya kusam, muram itu menunjukkan tanda dia sudah pesimis, putus asa dengan kondisinya. Ini surat Toha ayat 102 ayat Toha 122. Nah ini kan setiap Allah menerangkan ditiupkan sangkakala kan kemudian dikaitkan dengan hal apa gitunya yang terkait dengan tiupan sangkakala tersebut. Dan tadi sudah beda-beda nih. Ini di surat Toha itu, nah dikaitkannya dengan ketika ditiupkan sangkakala ini yang kedua, wanah suruh, kemudian kami kumpulkan orang-orang, semua orang-orang yang berdosa itu. Nah ini dalam keadaan seperti ini, dari wajahnya saja sudah kelihatan, mukanya kusam, mukanya muram. Itu menunjukkan kesedihan, ketakutan, putus asa. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sangkakala ditiup maka, nah ini nih yang ayatnya seperti ini nih aslinya nih redaksinya. Fa iza nufikha fis-suri, apabila sangkakala itu ditiup, fala ansaba bainahum, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari tersebut. Ya benar-benar sendirian, berarti berada di tengah kumpulan seluruh manusia yang pernah diciptakan oleh Allah itu kan di mahsyar nih ya, benar-benar sendirian. Ya, tidak ada lagi, tidak berlaku lagi, sudah tidak ada gitu ya pertalian nasab. Fa iza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum, itu maknanya tidak ada lagi orang tua anak, adik kakak, di situ mah sendirian gitu. Anggaplah masing-masing pasti merasa, anggaplah merasa sendirian di tengah kumpulan semua manusia, hanya masa sendirian deh, karena kan nah ini hubungan apapun sudah nggak ada dengan siapapun ya, bahkan dengan yang di dunianya itu terkait dengan hubungan nasab sebutannya, nasab bahasa Arab sebutannya pertalian darah. Saya keturunan hayam saya keturunan hayam uruk, serawai hayam pelung ya. Saya keturunan anu, bahkan keturunan Nabi pun. Ini ayatnya surat Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Boro-boro panggil sangaran. Tidak pula mereka saling bertanya. Apa sih gambaran seperti ini? Kan menggambarkan situasi. Tapi kan semua bisa ngobrol di itu mah sararea ge. Artinya semua bisa ngobrol. Eta digigireun teh loba jelema teh kan pan ngariung teh akan dikumpulkan ngobrol boro-boro. Ya semuanya artinya kan ini menggambarkan semuanya hanya akan fokus dengan nasib dirinya mau seperti apa dalam situasi demikian. Dan udah ditanya gitu centang tuh jawab betul merenang dalam nggak diur aja gitu. Di mulut bata tanya pokoknya mah nggak usah rasakan kusorangan lah pokoknya. Rasakan kusorangan. Ini ayatnya yang apabila ayat Al-Mu'minun 101. Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Aduh ayeuna gitu pan disebut teh sekarang di dunia ya Allah mengadakan ikatan nasab ya, ikatan darah bahasa kitanya ya, orang tua anak adik kakak itu yang apa namanya ya, keperluan itulah anggapnya di antaranya keperluan itu kan kalau kita melihat ini untuk Allah menetapkan
Kalau seseorang meninggal, nah hartanya itu terus kemana gitu kan? Hartanya itu terus kemana? Nah Allah tetapkan, ada sebutannya kan ahli waris. Siapa? Orang-orang terdekat. Ya di dunia majang eta diantaranya ya, diantaranya gitu ada ikatan nasab, ikatan darah, diantaranya untuk itu. Tapi nanti kan di akhirat ikatan tersebut sudah tidak ada. Ikatan itu sudah tidak ada ikatan lah antara siapapun dengan siapapun. Dan itu kan sudah diantaranya kalau kita melihatnya sudah Allah gambarkan kan, sudah Allah berikan. Ketika seseorang meninggal kemudian masuklah ke alam kubur gitu kan, di alam kubur. Ketika di alam kubur itu seperti apa? Siapa yang menjadi kawannya? Siapa yang menjadi temannya? Apa sesama alam kubur mereka berkumpul? Enggak, ternyata. Setiap orang berada di alam kubur itu akan ditemani oleh amalnya yang menjelma gitu kan, menjadi satu sosok. Kalau orang yang soleh, amalnya ini akan menjelma menjadi sosok yang dengan wajahnya wajah yang menyenangkan, menggembirakan, yang menemaninya sampai datang hari kiamat. Bukan ditemani oleh sesama ahli kubur, enggak. Kan yang menemani seseorang di alam kubur itu adalah amalnya. Apabila orang yang durhaka, maka amal kedurhakaannya ya waktu di dunia akan menjelma menjadi sosok yang mengerikan, menakutkan, dan itulah yang akan menemaninya sampai datang hari kiamat. Kemudian dimulai ketika masuk ke akhirat, berarti mulainya kan di mahsyar. Nah di mahsyar siapa yang akan menemani seseorang? Catatan amalnya, bukan orang lain. Karena ya inilah, kalau sesama manusia mah, di antara sesama manusia semua hanya akan fokus, akan tersibukkan dengan sebutnya setiap orang hanya akan memikirkan nasib dirinya sendiri. Gak akan ada si anu bagaimana, si itu bagaimana, gak akan ada dalam pikiran seseorang. Nanti pikiran demikian itu gak akan ada. Semua orang hanya akan fokus lah gitunya, terkonsentrasi dengan urusan dirinya sendiri. Itu kemarin ayatnya di surat An-Nazi'atnya. Surat Abasa yang sebelum An-Nazi'at ayatnya apa iza ja'ati sokhoh, apabila datang hari kiamat, yaitu yauma yafirrul mar'u min akhi, kan disebutkan orang-orang terdekat kan yang disebut ketika seseorang itu lari menjauh dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya, wa sohibatihi wa banih, dari istri dan anak-anaknya. Jelaskan ayatnya ya, surat apa bahasa itu teh. Mengapa demikian? Yauma likulli mri'in, likulli mri'in teh bagi setiap individu, bagi setiap diri, bagi setiap orang, yauma izin pada hari itu sya'nun yugni, ada urusan yang menyibukkannya. Jadi artinya semua mikiran sasaha di ditu mah. Tidak akan ada lagi dalam pikiran seseorang itu bagaimana bapak saya, ibu saya, anak saya, nggak akan bisa, nggak akan ada yang demikian. Nah, ini jelas juga nih ya di surat Al-Mu'minun, apabila sangkakala ditiupkan maka pertalian darah, pertalian nasab yang ketika di dunia ada sudah tidak berlaku di sana. Ya, ada itu yang kalau ketika di alam kubur yang akan menemaninya itu adalah amalnya yang menjelma menjadi satu sosok, satu makhluk lah sebutnya. Yang di alam kubur itu bukan dikumpulkan sesama penghuni kubur, enggak, masih di kotak-kotak lah, anggap di kotak-kotak saja, semuanya sendirian di alam kubur mah. Kecuali
mereka yang mati syahid, beda baru. Karena yang mati syahid itu kan oleh Allah ditempatkannya di bawah arsy. Dari tempat tersebut mereka sudah dibolehkan oleh Allah untuk keluar masuk surga dengan bebas. Dan orang-orang yang orang yang mati syahid atau yang sederajat, anggaplah sederajat, meskipun matinya bukan syahidnya, bukan karena gugur di medan perang, tapi ada yang juga bisa masuk ke tempat tersebut. Ini orang-orang istimewa, bukan di alam kubur secara umum. Yang kalau di alam kubur nih, ini nih, hadis yang keberapa yang kemarinnya, mereka yang berada di alam kubur itu di hadis tentang sakaratul maut. Kita ulang lagi hadisnya nih sedikit nih. Bab 42 nya tentang sakaratul maut. Ada berapa? 6 hadisnya ya. Nah, hadis yang kelima nih. Hadis yang kelima yaitu yang menerangkan seperti ini hadisnya. Iza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu ghudwatan wa asyiyah. Apabila seseorang meninggal, artinya meninggal dunia, dipindahkan tempat hidupnya ke alam kubur. Uridu alaihi maq'aduhu ghudwatan wa asyiyan. Nah, selama di alam kubur itu diperlihatkanlah calon merenannya, calon baru memang belum kan, calon bakal tempatnya setiap pagi dan sore. Jadi sehari 2 kali ini diperlihatkan. Apanya yang diperlihatkan? Calon bakal tempatnya nanti di iman naru wa imal jannah. Bagi orang yang soleh artinya surga yang akan dimasukinya itu sudah diperlihatkan oleh Allah setiap pagi dan sore. Bagi orang yang durhaka, tempat yang neraka yang akan dimasukinya sudah diperlihatkan setiap pagi dan sore. Kalau yang mati syahid bukan diperlihatkan surga pagi dan sore, mereka sudah boleh masuk surga. Beda kan? Jadi mereka yang mati syahid dan yang sederajat, gitulah. Mati syahid dan sederajat. Contoh sederajat seperti ini kan. Abu Bakar itu kan tidak mati syahid. Abu Bakar kan tidak gugur di medan perang. Tapi Abu Bakar ini lebih utama dibanding semua sahabat. Padahal sahabat yang mati syahid banyak. Tapi sahabat nomor 1 siapa? Abu Bakar. Bahkan Rasulullah sampai menyebutkan orang pertama dari umatku yang masuk surga adalah Abu Bakar. Berarti kan mendahului, mengalahkan yang lain. Padahal yang mati syahid banyak. Abu Bakar lebih utama dari semua sahabat. Abu Bakar di mana? Sekarang kan Abu Bakar sudah meninggal dunia, sudah tidak ada. Di mana Abu Bakar berada? Bukan di alam kubur yang diperlihatkan pagi dan sore surga yang akan dimasukinya. Kalau itu kan belum kan, baru diperlihatkan. Nah, orang-orang yang mati syahid itu ditempatkan di bawah arsy dan mereka sudah bisa keluar masuk surga dengan bebas. Artinya mereka sudah merasakan surga. Meskipun belum seutuhnya lah, meskipun belum sepenuhnya. Nah, Abu Bakar di mana? Abu Bakar pasti di sana. Ya, Abu Bakar malah lebih dari yang mati syahid. Nah, kalau yang di alam kubur kan seperti ini, diantaranya hadis ini menyebutkan diperlihatkanlah tempatnya nanti itu yang akan dimasukinya. Kalau surga ya surga diperlihatkan. Kalau calon penghuni neraka ya nerakanya diperlihatkan setiap pagi dan sore 2 kali. Beda dengan yang ini ada satu secara khusus Allah menyebutkan ini untuk orang-orang yang mati syahid.
yang ditempatkan di bawah arsy. Tapi ternyata ada hadis yang menerangkan bahwa kalau seseorang benar-benar menginginkan hal tersebut, pasti Allah berikan meskipun dia meninggal di atas tempat tidur, gitu kan hadisnya. Yaitu orang-orang siddiq namanya. Siddiq mengalahkan syahid, ternyata derajatnya lebih tinggi siddiq daripada yang syahid. Ada kita lanjutkan lagi ini ya. Tadi sampai ke Al-Mu'minun ya, ayat 101 ini yang menerangkan apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian nasab. Tidak ada lagi pertalian darahnya di antara siapapun. Kemudian surat An-Naml ayat 87. Dan ingatlah pada waktu ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan semua mereka datang menghadap kepadanya dengan merendah diri. Ini surat An-Naml ayat 87. Nah, ini kaitannya ketika ditiupkan sangkakala itu dengan ini terjadi secara tiba-tiba, berarti di mana di ayat ini Allah menyebutkan ketika ditiup sangkakala itu maka terkejutlah semua yang ada di langit dan di bumi. Malaikat gitu apa berarti? Ya, malaikat juga tidak tahu kan. Karena kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah. Ini benar-benar tidak dibuka kepada siapapun, termasuk malaikat. Malaikat Jibril juga nggak tahu. Padahal malaikat Jibril kan yang di antara semua malaikatnya, malaikat Jibril itu yang paling sering ngobrol dengan Allah. Sampai sekarang malaikat Jibril itu sering ngobrol dengan Allah. Ya katakanlah yang paling dekat gitunya dengan Allah itu malaikat Jibril. Nah, kepada yang paling dekat pun kapan kiamat Allah tidak membukanya. Nah, di ayat ini namanya tentang tiupan sangkakala itu dikaitkan dengan apabila ditiupan sangkakala maka terkejutlah, artinya benar-benar tidak ada yang tahu kapan terjadi kiamat. Ya, terkejutlah semua yang ada di langit dan di bumi. Kemudian berikutnya nih surat Sajdah ayat 9. Bukan katanya ini mah. Ini tentang penciptaan. Surat Yasin ayat 51. Dan ditiuplah sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kurungnya dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Ini tiupan sangkakala yang kedua berartinya. Nah, dikaitkannya dengan tiupan sangkakala yang kedua ini di sini disebutnya faiza. Ditiupan sangkakala ternyata bermunculanlah manusia itu, artinya yang bermunculan manusia itu hidup dan segera mereka menuju kepada Tuhannya. Ini perlu penjelasan panjang berarti banyak. Yang menuju kepada Tuhannya dihisab deh. Dengan tiupan sangkakala yang kedua ini maka segeralah atau secara tiba-tiba, di sini ini bahasanya sihnya. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Kemudian surat Az-Zumar 68 yang tadinya, dan ditiuplah sangkakala maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua maka tiba-tiba mereka sudah muncul, sudah hidup, dan mereka menunggu. Di sini diberi kurung ya, menunggu putusannya masing-masing. Jadi menunggu kepastian atau menunggu kepastiannya, menunggu kepastian nasib dirinya masing-masing.
Kemudian surat Qaf ayat 20, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman di sini nih ini. Karena sebelum terjadinya kiamat, kalau kita baca ayat Quran kan ancaman dari Allah sangat banyak bagi manusia. Ya kalau yang nggak baca Quran, pasti kalau yang baca Quran ya nggak tahu Allah itu mengancam apa, nggak akan tahu. Ya karena apa yang Allah sampaikan itu kan dituangkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ancaman. Kalau yang tidak baca Quran, yang tidak kenal Quran, paingan nyaral se hirup teh gitu. Paingan nyaral se hirup teh acuh we gitu kieu enggak tahu ancaman Allah seperti apa. Ya pasti karena mereka tidak membaca Quran, tidak membuka, tidak mengkaji Al-Quran. Jadi benar gitu kalau seperti ini ya, yang ini teh anu ya teh aja no. Ada perkataan itu, ini perkataan seorang ulama, aneh gitu, aneh manusia ini mestinya terjaga malah tidur, tapi nanti waktunya tidur dia harus terjaga. Itu menggambarkan manusia yang lalai. Kenapa lalai? Dia tidak tahu di belakangnya itu ancaman dari Allah seperti apa gitu kan, nanya di belakang mereka itu ancaman Allah seperti apa, ya nggak tahu karena mereka tidak pernah, sebutlah tidak pernah membuka Quran, tidak pernah mengkaji Quran, sehingga tidak tahu Allah itu mengancam apa. Nah ini digambarkan sehingga hidup mereka itu seperti gitu, seperti orang yang tidur santai, seperti orang yang tidur. Semestinya gitu waktunya terjaga. Ini menggambarkan mestinya begitu meninggal harusnya mustarihun kan kemarinnya. Jadi begitu meninggal itu harusnya istirahat dari beramal, tinggal menikmati hasil amalnya. Menikmati kenikmatan berarti yang didapat. Nah, selama di dunia ini berarti disebutnya jangan lengah, jangan lalai, jangan apa namanya, ini sebutan begitulah. Aneh manusia ini waktunya harusnya terjaga malah tidur, artinya harusnya beramal banting tulang lah gitu, sekuat tenaga beramal gitu. Malah santai, malah tidur. Nanti ketika harusnya tinggal duduk manis, menikmati kenikmatan, balasan atas amal, itu tidak didapat. Justru harusnya tidur malah terjaga, dikumaha, dibabukan entah ku malaikat, dipacokan ku orai, bisa sare kumaha tuh, mau bisa sare, dibabukan ku malaikat tuh. Ada yang menggambarkan demikiannya, ada apa namanya seorang ulama yang mengatakan itu yang demikian, aneh itu manusia ini seharusnya terjaga malah tidur, tapi nanti seharusnya tidur waktunya istirahat dia nggak bisa, dia harus terjaga. Ya karena itu bukan istirahat yang didapatkan tapi malah azab bentuknya yang sebetulnya itu sudah disampaikan oleh Allah. Ancaman-ancaman yang demikian itu sudah Allah sampaikan. Nah, di antaranya ininya di surat Qaf nih. Wa nufikha fis-suri, dan ketika ditiupan sangkakala itulah hari terlaksananya, pelaksanaan itulahnya ancaman yang pernah Allah berikan. Karena disebutnya semua nabi itu munzir, bahasa Arab nama. Munzirun itu pemberi ancaman. Tapi kan bukan nabi yang mengancam, nabi itu hanya menyampaikan. Yang mengancam bukan nabi, nabi itu tidak mengancam. Nabi hanya menyampaikan ancaman dari Allah kepada manusia, intinya yang tidak taat. Allah mengancam mereka yang tidak taat. Karena siapapun atau orang yang tidak taat itu hakikatnya kan melanggar perjanjian dengan Allah.
Orang yang tidak taat itu hakikatnya melanggar perjanjian dengan Allah dengan segala macam dosa dan kedurhakaannya. Mereka itu melanggar perjanjian dengan Allah. Nah, ketika ditiupkan sangkakala, itulah waktunya. Dan ditiuplah sangkakala, itulah waktu saat terlaksana atau pelaksanaan ancaman dari Allah. Kemudian surat Al-Haqqah ayat 13. Fa iza nufikha fisuri nafkhatun wahidah, maka apabila sangkakala ditiupkan sekali tiupan. Naon di ayat ke-14 na ya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah kiamat. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Ini surat Al-Haqqah ya. Ini masih panjang nih, dan terbelahlah langit dan selanjutnya. Jadi surat Al-Haqqah mulai dari ayat 13, 14 dan selanjutnya, itu rangkaiannya. Yang terakhirnya ini kata-kata tiupan sangkakala, ditiupnya sangkakala itu di surat An-Naba ayat 18. Jadi semuanya ada 10 ayatnya yang menerangkan tentang tiupan sangkakala. Yang terakhir di surat An-Naba ayat 18. Ya, dan pada hari itu, pada waktu itu, yaitu pada waktu ditiupnya sangkakala. Nah, di sini kaitannya dengan fata'tuna afwaja, kalian akan datang secara berkelompok. Dan apalah lagi lanjutannya ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapatlah banyak pintu. Ini hari kiamat nih semuanya nih ya. Ada 10-nya berartinya barusannya. Nah, yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari itunya ini kembali ke ini Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas judulnya ya, tentang yakbidullahul ardo yaumal qiyamah, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Nah, ketika Imam Bukhari membuat judul tentang ditiupnya sangkakala, Imam Bukhari itu menunjuk, mengisyarat itu kepada surat Az-Zumar tadinya ayat 67-68. Sekalian lah barusan itunya saya lihat tentang ditiupnya sangkakala di Quran itu ternyata seluruhnya ada 10 ayat. Dan setiap ayat yang tadinya meniupkan sangkakala itu kan dikaitkan dengan hal yang berbedanya dari ke 10 ayat tadi. Tadi ada juga surat Al-Haqqah memulai dari ayat 14 dan ayat 15. Nah, dari dua ayat dari peristiwa lah gitunya. Ini urutan babnya, ini urutan bab Imam Al-Bukhari bab 42 tentang ditiupnya sangkakala, itu kemudian bab 43 ayat sekarang bab 44 itu tentang digenggamnya bumi. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyoroti bahwa ini judul masih ada kaitan. Maksud Imam Bukhari dengan urutan bab seperti ini, tamassaka bihi anna qabdul samawati wal ardo yaqa'u ba'da nafhi fissuri au ma'ahu. Nah, itu maksud Imam Bukhari dengan judul ini. Imam Bukhari berpegang kepada ayat-ayat tadi yang disebutkannya, diantaranya di sini yang disebutkan surat Az-Zumar dan surat Al-Haqqah. Nah, Imam Bukhari berpegang kepada ayat tersebut bermaksud menerangkan bahwa Allah menggenggam langit, Allah menggenggam bumi ya, di judul ini kan menggenggam bumi. Allah menggenggam ya langit dan bumi sih semuanya sebetulnya. Allah menggenggam langit dan bumi. Itu terjadi setelah ditiupkan sangkakala atau bersamaan. Tapi kejadiannya pasti tiupan sangkakala dulu. Hanya apakah berurutan tiupan sangkakala?
lalu suaranya berhenti, kemudian itulah hanya berarti kemudian berarti kan urutan. Apakah tiupan sangkakala dulu? Dengan tiupan sangkakala ini kan suaranya amat sangat kerasnya yang mengguncangkan seluruh alam raya. Nah, apakah suara sangkakalanya berhenti dulu, barulah Allah menggenggam itu kan menggenggam itu mengumpulkan seluruh makhluknya. Entahlah kita menggenggam dengan tangannya, tapi intinya kan semuanya itu dikumpulkan, dihancurkan, jadi rongsokan semuanya dan kemudian dihilangkan. Ya, apakah menggenggam ini? Ya, kita menggenggam kan terbayangnya seperti manusia menggenggam sesuatu kan dengan tangan. Tapi ada juga memang yang menyebutkan dengan tangan kanannya, di mana tangan kanannya ini menggenggam lah gitu, menggenggam seluruh. Kalau tangan kanan itu kalau nggak salah yang menggenggam langit, 7 lapis langit yang entah besarnya sebesar apa gitunya yang namanya langit, jadi digenggam oleh Allah dengan tangannya. Andailah kita berpikir demikian, ini langit yang makhluk ciptaan terbesar itu, anggaplah ya langitnya sebagai tempat hidup malaikat. Langit yang entah seperti apa besarnya, lalu digenggam digenggam, bahasa Indonesianya digenggam gitu dengan tangan kanannya. Jadi Allah sebesar apa? Secara fisik nih ya, Allah sebesar apa? Itu langit lain apalagi bumi. Jadi kalau misalnya Allahu Akbar, Allah maha besar, benar-benar maha besar, segala-galanya berarti maha besar itu termasuk dengan ukuran fisiknya. Andainya pikiran kita menggambarkan ya langit saja digenggam dengan tangan, dengan sebelah tangannya, ya Allahnya sebesar apa? Ya Akbar lah pokoknya, Allah itu maha besar. Kalau kita berpikiran demikian, benar gitu, Allah itu Allahu Akbar gitu, Allah itu maha besar, segala-galanya gitu, Allah maha besar. Nah kemudian ini kita lanjutkan lagi nih ya. Maksud Imam Bukhari sekali lagi nya, judulnya ini bab sekarang ini diurutlah dengan bab sebelumnya tentang ditiupnya sangkakala. Maksud Imam Bukhari itunya bermaksud menerangkan bahwa karena judul ini kan Allah menggenggam bumi pada hari kiamat, ini benar gitu, Allah itu nanti akan demikian ya, menggenggam bahkan bukan hanya bumi, sebetulnya seluruh alam raya. Nah ini kejadiannya apakah berurutan? Sekali lagi seperti tadinya, karena kan tiupan sangkakala itu sebagai tanda mulainya terjadi kiamat. Di mana kiamat itu kan ya kehancuran lahnya, kehancuran dan dilenyapkannya seluruh alam raya atau alam dunia. Kalau bagi manusianya di dunia itu terasanya semuanya dihilangkan, dilenyapkan. Nah, apakah itu tiupan sangkakala dulu, kemudian tiupan sangkakalanya berhenti, barulah kemudian Allah menggenggam gitunya, menggenggam seolah-olah merenggut, menggenggam, mengambil seluruh alam raya untuk dihilangkan, atau bersamaan, atau bersamaan, artinya tiupan sangkakalanya tetap gitu ada, guncangan di alam rayanya tetap terjadi. Nah selama kejadian itu sambil gitulah Allah merenggut semuanya, mengumpulkan semuanya, karena pada akhirnya nanti di sini nih pada pembahasan kata-kata ini ya, yakbidullahu wa yatwis samaa biyaminihi, itu hadis pertamanya seperti itu. Jadi intinya di sini yang disebut digenggam oleh Allah itu dikumpulkan.
Kalau sekarang masih berserakan. Ya berserakanlah di tempatnya masing-masing kan, semua benda-benda itu kan berada di tempatnya masing-masing. Ada bumi, ada semua planet, bintang, ada langit, kemudian itu semuanya seolah-olah anggaplah itu berserakan, Allah tempatkan di tempatnya masing-masing. Nah, pada hari kiamat nanti semuanya akan dikumpulkan lah, semuanya dikumpulkan kemudian dihilangkan. Itu yang pokoknya dengan dengan judul sekarang ini oleh Imam Bukhari itu ditempatkan setelah bab sebelumnya tentang ditiupnya sangkakala. Nah, maksud Imam Bukhari ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Imam Bukhari bermaksud menerangkan bahwa peristiwa digenggamnya langit dan bumi oleh Allah itu dengan makna yang tadinya, nanti juga akan ada lagi nih penjelasannya nih, itu terjadi setelah tiupan sangkakala atau bersamaan dengan tiupan sangkakala tersebut. Nah, hadis yang pertama nih, sekarang kita ke hadisnya nih. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah, semuanya ada 3 nih hadisnya nih. Hadis yang pertama nih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakbidullahul ardo wa yatwis samaa biyaminihi summa yaqulu iya ngeri ini ya, anal malik anal malik aina mulukul ard. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yakbidullahul ardo. Nah, itu kan yang dijadikan judulnya oleh Imam Al-Bukhari. Yakbidullahul ardo, Allah menggenggam bumi. Wayat wisama abiyaminihi, dan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Apa kita menggambarkan Allah itu seperti manusia? Ada tangan kanan dan tangan kirinya? Kalau iya juga nggak apa-apa. Ya, karena di sini si Allah menggenggam, menggulung langit dengan tangan kanannya, berarti bumi digenggam dengan tangan kiri, langit digulung dengan tangan kanan, yang kemudian akan dikumpulkan semuanya. Intinya nanti akan dikumpulkan semuanya, lalu lenyaplah semuanya oleh Allah. Benar-benar Allahu Akbarnya. Nah, manusia ada di mana coba? Entah seperti apa manusia. Kalau langit sajanya digulung dengan tangan kanan. Nah, Rasulullah bersabda, Allah menggenggam bumi, yakbidullahul ardo, Allah menggenggam bumi. Wayat wisama biyamini, dan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Summa yaqulu, kemudian ia berfirmannya untuk Allahnya, untuk bahasa kitanya berkata gitunya. Kemudian Allah berkata, anal malik, akulah penguasa. Ainal mulukul ardi, alah ya teh bangsa raja, kaisar, presiden tadi ditanya mana orang mau. Ainal mulukul ardi, mana raja mana, penguasa di bumi. Nupang heulana cilaka, justru itu teh nupang heulana cilaka, justru nu kitu teh sampai apa namanya, ada perkataan ulama juga aslinya, ini perkataan ulama seperti yang tadi, perkataan ulamanya yang mengatakan aneh, manusia itu mestinya terjaga malah tidur, nanti justru harusnya istirahat tidur, dia harus terjaga tidak bisa tidur. Tadinya menggambarkan aneh manusia itu bagi mereka yang lalai, yang tidak bersungguh-sungguh, itu intinya ya. Yang lalai, yang tidak bersungguh-sungguh di dalam beramal, itu dikatakan demikian, nanti dia tidak akan bisa istirahat kalau meninggal. Tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa istirahat.
harus terjaga itu menghadapi azab kubur. Ada satu lagi nih perkataan ulamanya yang ini terkait ini barusannya, Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya, kemudian Allah mengatakan seperti ini, kata-katanya seperti ini, ana al-malik, akulah penguasa. Aina mulukul ardi, mana coba ini tantang oleh Allah, mana penguasa yang sok kuasa, yang berkuasa, penguasa di bumi. Dia harap ya maju hiji kagok kabeh sekalian tong hiji kagok kabeh maju. Mana penguasa-penguasa di bumi? Bisa jadi ini ada perkataan ulamanya terkait dengan hal tersebut. Tidak akan ada yang tidak menyesal jadi penguasa. Atau ala bahasa Sunda nama moal aya nu teu kaduhung jadi raja, kaduhung jadi raja. Yang menjadi penguasa gitu di dunia, tah ditantang oleh Allah. Mana penguasa di dunia? Aina mulukul jamani mulukul ardi, mana penguasa-penguasa di dunia yang memproklamirkan dirinya penguasa dunia. Aduh, eta nu pangheulana ku Allah dicirian sia. Pangheula nama mana ketika buminya digenggam oleh Allah, langit digulung dengan tangan kanan, Allah mengatakan demikian. Penjelasannya nih tentang hadis tersebut ya, tidak terlalu panjang juga nilainya penjelasannya nih ya. Nah, catatan dari penjelasan satu nih, catatan dari tentang hadis tersebutnya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadis ini, hazal hadisu ja'a fi sahih ala salasati alfazin. Jadi ada 3 lafaz itu yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Di sini yakbidu artinya menggenggam ya. Yakbidu itu artinya menggenggam. Ada juga al-qabdu, ada at-tayyu, ada al-akhdhu kalau bahasa Arabnya. Jadi Rasulullah dalam hal ini, kalau hadis ini menggunakan Allah menggenggam bumi itulahnya. Yakbidu artinya menggenggam. Yang tergambar menggenggam itu seperti tangan manusia lah kalau menggenggam sesuatu gitu ya. Ternyata ada 3 lafaz nih di dalam hadis yang menerangkan peristiwa yang sama. Kalau di hadis ini ada yakbidu, di hadis lain ada lagi yatwi, itu kalau bahasa Arab kata kerjanya. Ada juga yang ya'khudhu. Ternyata dengan kata yang berbeda itu kulluha bimakna al-jam'u. Semuanya itu maksudnya, maknanya adalah Allah mengumpulkan gitu. Allah mengumpulkan seluruh makhluknya yang ada di seluruh alam raya itu, dianggap mereka ini bertebaran, itulah bertebaran, Allah tempatkan di tempatnya masing-masing. Nah, digenggam itu maksudnya al-jam'u, semuanya akan dikumpulkan di apa namanya ya. Jadi nantinya antara langit dan bumi itu ya dikumpulkanlah semua itu, semua makhluknya ya. Kita jelema politik teuing lah. Kalau manusia kan terlalu kecil kan, manusia kan adanya di bumi. Jadi kalau kita melihat yang besar-besarnya gitunya, langit dan semua penghuninya, kemudian benda-benda angkasa termasuk kan, bumi ini kan benda angkasa. Bumi ini planet gitu kan, sama dengan yang lain. Nah, semuanya akan, kalau sekarang kan bertebaran, bumi, matahari, itu planet-planet dan bintang-bintang kan jaraknya berjauhan. Bahkan kalau menurut manusia kan jarak dari bumi ke matahari berapa kilometer atau udah ngewa mun gitu ke Garut kilometer.
sekian juta tahun cahaya, artinya bahkan satuannya pun bukan kilometer, artinya ini jaraknya amat sangat jauh bagi manusia. Nah, anggaplah tersebar berceceran demikian. Nah, ini maknanya yakbidu itu adalah al-jam'u, nanti semuanya akan dikumpulkan. Jadi semuanya akan dikumpulkannya di arado, berarti ya beradu kan, semuanya akan terus merapat gitu menuju, jadi semuanya benda-benda ciptaan Allah ini akan menuju satu titik, terkumpullah mereka semuanya. Jadi genggamlah, itu bahasanya di sini, digenggamlah oleh Allah. Ini maknanya adalah al-jam'u, semuanya akan menuju ke satu titik. Kemarin sebetulnya ada juga nih mungkin yang belum saya sampaikan. Dan semuanya itu akan menuju, kalau sangkakala itu kemarin siapa Qatadahnya yang menjelaskan tentang sangkakala itu apa sih? Mujahidnya, bukan Qatadah. Mujahid menyebutkan asuru kahayatil buk, sangkakala itu seperti trompet gitu kan, seperti trompet itu kan, bentuk trompet lah gitu kan, ujungnya kan lebar terbuka. Nah, di mana nih nanti semua yang alam raya, semua benda-benda yang Allah ciptakan itu nanti akan, nah itu masuk ke sana gitu, masuk ke dalam sangkakala tersebut, semuanya akan menuju ke satu titik, semuanya akan terkumpul. Kalau di sini sih dibahasakannya gitu oleh Rasulullah itu dengan digenggam oleh Allah. Ternyata hadis yang menerangkan tentang peristiwa ini dengan ada kata yakbidu seperti hadis ini. Kalau terjemah harfiahnya yakbidu itu ya digenggam. Ada dengan yatwi, ada dengan yakhudhu. Ternyata semua itu menuju ke satu makna, yaitu dikumpulkan. Ya, semuanya akan dikumpulkan, berarti kan semua benda akan menuju satu titik yang sama, sehingga terkumpullah di satu titik. Nah, baru kemudian oleh Allah dilenyapkan, dihancurkan dan dihilangkan. Tanya satunya catatannya yakbidu di hadis ini menggunakan kata yakbidu, ternyata ada di hadis-hadis lain yang menerangkan kejadian yang sama itu dengan kata kerja yang berbeda. Nah, ternyata semuanya gitunya menuju kepada makna dikumpulkan, itu digenggam itu dikumpulkan. Ya, karena kan langit disebutnya dibentangkan, kemudian bumi dibentangkan, dan antara langit dengan bumi kan berjarak. Kan Rasulullah menyebutkannya jarak antara langit dan bumi itu sejauh 70.000 tahun perjalanan, jarak antara langit dan bumi. Bahkan kalau Rasulullah kan pernah mengalami berada di bumi, lalu diajaklah oleh malaikat Jibril ke langit waktu Isra Mi'raj. Bahkan Rasulullah itu kan diajak ke Sidratul Muntaha, ujung Sidratul Muntaha teh ujung alam raya ini ada di mana? Nah, Rasulullah pernah dibawa ke sana. Sebesar itulah alam raya. Nah, semuanya nanti akan dikumpulkan menuju satu titik yang sama. Karena langit itu dibentangkan, artinya langit ya dibentangkan, ditempatkan di tempatnya sendiri, kemudian bumi juga sama. Nah, summa roja'a zalika ila makna ar-raf'u wal izalat, makna ar-raf'i wal izalati wat tabdil. Nah, semuanya tadinya akan dengan makna tertuju kepada makna semuanya akan dikumpulkan, yang kemudian ar-raf'u wal izalatu wat tabdil semuanya akan disebutnya diambil, diangkat oleh Allah, lalu dihilangkan dan diganti. Alam rayanya ini sudah nggak dipakai lagi lah, artinya diganti oleh Allah.
Artinya apa yang nanti ada di akhirat ketika manusia itu hidup lagi kan itu sudah ada di akhirat, itu semuanya baru, nggak ada alam yang ada di alam raya ini yang dipakai gitunya, dipakai apanya misalnya nah, mataharinya, berarti matahari kan ada sekarang, ada hadis kan yang menerangkan di mahsyar nanti ada matahari. Nah, apa mataharinya dipakai lagi gitu yang ada sekarang di sana? Beda. Bukan matahari yang sekarang, semua dipakai nu ayeuna mah. Tabdil nih maknanya. Ya arrafu oleh Allah itu diangkat, wal izalatu dilenyapkan, wa tabdil dan ya diganti semuanya karena alam raya yang ada oleh Allah semuanya dilenyapkan. Terus nanti manusia hidup lagi di mana? Yang baru, segalanya serba baru berarti. Yang termasuk kan manusianya sendiri, jasadnya baru. Kemarin saya baca tentang itu hadisnya, seperti apa sih kondisi manusia nanti di akhirat. Itu yang menerangkan kondisi fisiknya itu dibangkitkan, lupa lagi itu dicatat ke orangnya, kita cari lagi. Bahkan sampai disebutkan itunya tidak berbulu, disebutkan tidak berbulu, tidak beralas kaki, tidak disunat, ada yang lebih lagi gitunya. Nah, nantilah kita cari lagi. Ukuran fisiknya setinggi Nabi Adam dan umurnya antara 30 atau 33 tahun. Semuanya. Kemudian banyaknya ya bacaan hadis tentang mahsyar gitu, tentang surga, tentang neraka seperti apa. Banyaklah hadis yang belum terbaca itu ternyatanya. Nah, ada yang menerangkan seperti ini. Apabila di surga seseorang itu ingin punya anak, menang tuh. Kalau nanti di surga ingin punya anak, apa yang tidak dikabulkan? Sajam hamil lagi tah. Di sana hamilnya cuma 1 jam. Terus saya kelahirkan, ripek teh, moga bosan ngurus budak teh, nggak sewa kan? Lalu ya, sampai ada hadis yang menerangkan demikian. Kemudian dulu di zaman Rasulullah SAW yang terpikirnya seseorang kalau punya kendaraan yang bagus gitu apa? Ya kuda palingannya, karena saat itu kan kendaraannya kuda. Nah, ada sahabat yang bertanya gitu, nanti saya kalau di surga boleh gak minta kuda untuk apa namanya, yang terpikirkan sekarang kalau mau kemana-kemana kan pakai kuda gitu kan. Ya ganti atuh daya abad miluni mas kuda, boleh gak kalau di surga nanti minta Lamborghini? Kalau teh Lamborghini mau naonan atuh. So, ini yang terpikirnya, ada sahabat yang bertanya demikian, sehingga kan nanti bisa pergi kemana-kemana kalau ada kuda. Ya kalau sekarang kan kendaraannya. Nah, maka Rasulullah menerangkan kalau kamu ingin kuda, nanti di sana akan diberi kuda dengan kuda yang bersayap terbuat dari apa sih, yakut naonnya, permata lah, semacam permatanya, yang kuda yang bersayapnya, sayapnya ini terbuat dari yakut, dan kuda itu akan membawa kemanapun kamu mau. Ya hadis menerangkan gitu teh. Kuda itu nanti akan membawa kamu kemanapun kamu mau. Yang mana ayana bahkan terpikir kudamu naik kuda belilah, naik kuda belilah. Mun ayana mau pengen apa? Eta yang Aston Martin lah pokoknya. Merekna kita apal-apal acan naon teh. Pokoknya mah hayang nu karar itu di sana supaya nanti di sana bisa pergi kemana-mana, pasti diberi. Itu ada yang demikian hadisnya, nanti diberi kendaraan, kamu akan bisa pergi kemanapun kamu mau. Nah, lanjutkan lagi di sini sedikit lagi nih tentang hadis ini nomor 1 nih ya.
Jadi maknanya adalah dikumpulkan, kemudian diangkat, dilenyapkan dan diganti. Itu maknanya nih ya, ini menurut penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani. Maknanya itu adalah ar-raf'u wal izalatu wa tabdil. Jadi angkat, dihilangkan dan diganti. Nah, sampai di situlahnya qabadu hazihil makhluqati wa jama'aha ba'daha wa basatoha wa tafarruquha dilalatan anal akhir. Kita mah gitu tah. Sampai di sana tah maknanya makna dari yakbidullahu, Allah menggenggam. Di sini judulnya yakbidullahul ardo yaumal qiyamah. Nah, ini maknanya adalah itu digenggam itu karena ada hadis lain yang bukan yakbidu tapi ada yatwi gitu kata kerjanya. Ada juga yang yakhudhu. Nah, ternyata dari semuanya itu maknanya adalah dikumpulkan. Semua makhluk yang sekarang ini tersebar bahkan tersebarnya itu dengan jarak yang amat sangat jauh kan, langit dan bumi jaraknya kan 70.000 tahun perjalanan. Semuanya akan dikumpulkan lalu diangkat disebutnya, lalu diambil, diangkat oleh Allah, dihilangkan dan digantilah dengan tempat hidup yang baru. Nah, artinya nanti di akhirat itu kan mulainya dari mahsyar. Semuanya bagi manusia serba baru di sana, tidak sama dengan apa yang pernah mereka lihat, pernah mereka tahu selama di bumi. Di sana nanti semuanya serba baru diganti oleh Allah. Apalagi seperti apa kan surga ya 99 rahmat Allah dibandingkan dengan yang satu sekarang kan gak akan bisa membanding. Sama juga neraka kan, seperti apa neraka, tidak akan sebanding dengan kalau neraka itu api, kalau neraka itu panas, ya beda. Api neraka beda dengan api yang manusia tahu di bumi. Ya, artinya api iyalah api yang demikian panas aja, tapi sama nggak akan sama. Termasuk tadinya ada hadis yang menerangkan matahari di mahsyar itu jaraknya hanya 1 atau 2 mil saja mataharinya. Bukan matahari sekarang dan beda karena di sana baru mataharinya, bukan matahari yang ada sekarang. Tafsilah tanya baru 1, hadisnya ada 3. Tapi isi hadisnya tadinya Allah ketika Allah mengumpulkan gitu kan, maknanya kan jadi Allah mengumpulkan digunukeun bahasa Sundana makan. Semua makhluk Allah yang tersebar itu digunungkan, semuanya sudah ada di satu titik, barulah oleh Allah diambil gitu, diangkat, dihilangkan. Dan nah, ketika Allah melakukan demikian itu, Allah mengatakan akulah penguasa. Mana penguasa di bumi? Ngeri jadi penguasa itu ternyata waktu terjadi kiamat. Kan seperti ini Allah menantang gitu, seolah-olah mana penguasa-penguasa di bumi. Dipantas kalau ada ulama yang mengatakan moal ayanu teu kaduhung jadi raja, tidak akan ada yang tidak menyesal karena menjadi penguasa ketika di bumi. Terus hanya baru 1 tanya, nanti hadisnya ada 3 nih, hadisnya ada 3-nya di bab ini. Yang kedua agak panjang dan ada sesuatu yang menggelikan di hadis yang kedua teh. Dari Yahudi bilu neranggen, ternyata yang dikatakannya itu seperti yang baru saja dikatakan oleh Nabi. Cek Nabi itu beri riman. Kan gua tadi ngomong gitu. Riman ya sudah tuh. Nabi neranggen gitu jauh. Saya ingin saya beritahukan bahwa begini, ngomong nanti barusan yang dikatakan oleh Nabi. Rasulullah sampai tertawa, bahkan baiklah dasar Yahudi. Siapa biar saya ngomong gitu, bolot boy Yahudi.